Yuk, Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang dalil-dalil mengenai iman dan kafir. Berikut anggota kelompok dari kelompok 2. Mulai dari saya, Ali Ramadan Al-Haddad, dari kelas A1. Yang kedua ada saya Isnani Novi Imamiyah dengan NIM 06. Yang ketiga dengan saya Zaibunisa dengan NIM 07. Saya yang keempat, Iga Finalia Putri, NIM 08. Selanjutnya, Allah menghimbau agar tidak adanya pemaksaan dalam agama, karena agama adalah sesuatu yang baik dan menunjukkan jalan yang lurus dan dapat diterima oleh akal. Begitu pula perintahnya telah dijelaskan antara jalan yang lurus dan yang batil. Karenanya, tidak alasan bagi Allah untuk memaksa mereka untuk masuk dalam agama Allah. Jika mereka meyakini dan mengimaninya, maka akan mendapatkan tuntunan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, jika mereka kufur dan berbuat zalim kepada Allah, maka mereka akan disediakan siksa di akhirat yang kekal selamanya. Dari tinjauan di atas, Selanjutnya, kita bisa memahami bahwa seseorang yang mempercayai dan mengimani dengan segenap jiwa serta tidak goyah, maka kita akan mendapatkan rahmat dan derajat tinggi di sisi Allah, dan juga diberikan kelimpahan rezeki dan ampunan yang luas. Begitu pula sebaliknya, jika kita melakukan kufur dan zalim terhadap Allah, maka kita tidak mendapat cahaya, petunjuk, dan bimbingan kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka dari itu, kami akan sedikit memberikan dan menjelaskan tentang dalil mengenai iman dan kafir. Yang pertama dalil tentang iman. Silakan. Iga yang jelasin, Iga. Ya, salah satu dalil tentang iman yaitu surah Al-Quran An-Nisa ayat 122 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila, yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan solih kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Selanjutnya, dan tafsir dari ayat tersebut ialah Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal solih akan menikmati kenikmatan yang kekal di surga. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hal tersebut merupakan kemenangan yang besar bagi orang yang dirinya terjaga dari kekotoran perbuatan syirik, sehingga dia tidak menyekutukan Allah dan tidak membuat kesalahan di setiap waktu. Kemudian, Allah menjelaskan bahwa yang dijanjikan kepada mereka merupakan janji yang tidak diragukan kebenarannya. Adapun janji setan hanyalah perkataan dusta, sebab dia tidak mampu untuk mengabulkan janjinya. Dia hanya mengumbar kebatilannya kepada para pengikutnya. Maka perintah atau larangannya tidak layak untuk ditaati dan nasihatnya tidak layak untuk diikuti, sebab bisikan-bisikannya hanyalah kebatilan. Berikutnya, An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Tafsir di ayat tersebut ialah Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia dan di akhirat. Ini sesuai dengan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya bahwa barang siapa yang sesungguhnya keberadaan mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Iman menjadi syarat sah dan diterimanya amalan soleh. Bahkan tidak bisa disebut amal soleh kecuali disertai dengan keimanan. Karena iman menuntut munculnya amal soleh. Sesungguhnya, iman adalah pembenaran yang teguh lagi membuahkan amalan-amalan anggota badan, baik itu perbuatan yang wajib maupun sunnah. Barang siapa yang telah menggabungkan antara iman dan amal soleh, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hal tersebut dengan pemberian ketentraman hati dan ketenangan jiwa, serta tiada menoleh pada objek yang mengganggu hatinya. Dan Allah akan memberikan rizkinya yang halal dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, berupa aneka kenikmatan surgawi yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, tidak pula didengar oleh telinga, dan tidak pula terbetik di dalam hati manusia. Maka Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat juga. Selanjutnya, kafir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, diberi peringatan mereka tidak juga akan beriman. Tafsirnya di sini Allah Ta'ala mengabarkan sesungguhnya orang-orang kafir itu yang bersifat dengan kekufuran dan terwarnai dengannya. Lalu menjadi sifat yang lazim bagi mereka, di mana tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi mereka darinya. Kufur sendiri secara bahasa itu adalah penyelubungan dan penolakan. Secara syariat itu artinya mendustakan Allah. Hakikat dari kekufuran adalah mengingkari sesuatu yang datang dari Rasul. Tidak ada manfaatnya dakwah bagi orang-orang kafir itu, kecuali hanya sebatas menegakkan hujah. Seolah-olah hanya pemutus bagi keinginan kuat Rasulullah dalam mewujudkan keimanan mereka. Dan bahwasanya kamu jangan bersedih hati untuk mereka, bahwa dirimu tidak boleh berputus asa terhadap mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan beberapa penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan. Next. Lalu ada surat Yunus ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman. Dalam tafsirnya, dimaksud adalah bahwa orang-orang yang telah ditetapkan Allah dalam Lauh Mahfuznya bahwa mereka akan mati dalam kekafiran, selamanya tidak akan beriman. Allah tidaklah menzalimi mereka, akan tapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri dengan menolak kebenaran yang ketika datang. Maka Allah menghukum mereka dengan mengecap hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka, sehingga mereka pun tidak beriman sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Ketika itulah mereka mengetahui kebenaran secara yakin dan bahwa apa yang dibawa Rasul adalah benar. Namun mereka berada dalam waktu yang iman mereka tidak bermanfaat apa-apa. Adapun ayat-ayat Allah hanyalah bermanfaat bagi mereka yang memiliki hati atau menyiapkan pendengarannya lagi hadir menyaksikan atau tidak berpaling. Telah dijelaskan tadi bahwa tentang dalil-dalil mengenai iman dan kafir, siapa saja yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang beriman maupun orang yang kafir, serta balasan-balasan yang apa ia peroleh dari hal tersebut. Nah, dalam Al-Quran sendiri terkandung semua ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat
aturan hukum, dan pedoman hidup. Ini berarti semua manusia, khususnya umat Islam, harus mematuhi ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan mengenal hakikat dari pilihan menjadi beriman dan kafir. Ketika seseorang beriman, maka sungguh ia tidak menyerahkan segala hidupnya untuk urusan dunia yang sifatnya hanya sementara. Begitu pula ketika seseorang memilih untuk kafir, maka sungguh ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah kepada dirinya hanya untuk kenikmatan sesaat saja, padahal ada akhirat yang lebih kekal. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.